Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Doaku masih sama dengan kemarin-kemarin. Semoga teman-teman selalu diberikan nikmat sehat yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Video ini aku awali dengan bagaimana cara membuat amplop sinking fund requestan dari Kak Mailinda Utama. Hai Kak, maaf ya baru bisa bikin videonya, dan makasih banget udah mau ninggalin komentar di video saya. Langsung saja aku mulai cara bikinnya. Siapkan kertas kado, potong ukuran satu sisinya panjang 17 cm dan lebar 9 cm. Lalu lipat pinggirannya seperti yang di video. Apabila merasa bahwa lipatannya itu kurang lebar, bisa dilebarin dikit ya. Nah, setelah itu untuk ujung dari kedua sisi dipotong supaya memudahkan pas kita ngerekatinnya pakai lem. Selanjutnya di sini saya mau kasih lemnya. Pakai lem apa saja terserah, kalau saya pakai lem kertas. Cukup di satu sisinya saja. Cara bikinnya sederhana saja Kak, yang penting bisa untuk wadah tabungan kita nanti. Sambil menabung uangnya supaya kebeli binder sinking fund. Kalau udah selesai ngelemnya, kita langsung rekatin kedua sisinya. Setelah itu tunggu lemnya kering supaya benar-benar nempel di antara kedua sisi amplop. Dan alhamdulillah ini udah kering, jadi langsung bisa kita gunakan untuk isi uang tabungan. Jika mau pengen agak cantik dan gak gampang robek, pinggirannya bisa dikasih lakban, boleh seluruh bagiannya ataupun hanya pinggirnya saja. Jangan lupa dikasih target amplop ini nabung untuk beli apa, misalkan seperti itu. Bikin amplopnya sudah selesai, langsung masuk ke poin terpenting sesuai dengan judul video. Gak terasa ya, kurang dari 40 hari ke depan kita bakalan ketemu sama Ramadan lagi. Sahur bareng, puasa bareng, jalan pagi bareng, tadarus, tarawih, dan masih banyak lagi aktivitas Ramadan yang bisa dikerjakan bareng-bareng. Gimana? Udah siap belum untuk menyambut bulan Ramadan lagi? Di sini aku sambil isi challenge 20.000 dan 50.000-an. Jadi setiap kali ada pecahan 5.000 dan pecahan 20.000 langsung isi challenge. Tidak harus semuanya, tapi harus mengisi setiap harinya, baik satu ataupun dua ya. Karena untuk challenge 5.000 dan 20.000 ini tidak ditarget harus selesai kapan. Di bulan Ramadan nanti, selain kita harus menahan rasa lapar dan dahaga, ada satu hal yang harus kita tahan juga, yaitu pengeluaran gaji. Jangan sampai terjadi kebocoran dana anggaran dari yang telah kita tentukan. Karena itu pentingnya kita bikin anggaran secara matang untuk bulan Ramadan mulai saat ini. Mulai dari mengatur anggaran pengeluaran pokok yang biasanya telah kita terapkan sebelum Ramadan, misalkan kayak bayar listrik, air, gas, keperluan dapur, keperluan rumah, uang jajan, lauk pauk, itu kita tambahin anggaran untuk sahur dan anggaran untuk buka. Karena biasanya pas Ramadan, hampir semua kebutuhan pokok mengalami pelonjakan harga. Dari harga beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, daging ayam, sapi, ikan, lebih lagi si minyak yang udah duluan naik. Semuanya signifikan hampir bersamaan naik harganya. Di antara antisipasinya supaya kita tidak terlalu kaget dengan pengeluaran bulan Ramadan, kita bisa beli beberapa kebutuhan pokok, misalkan kayak beras, minyak, gula, jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Jadi kita bisa beli seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan. Nah, sebab melonjaknya harga dan meningkatnya kebutuhan di bulan Ramadan tersebut, kita perlu membuat tabungan Ramadan supaya tidak terlalu berat nantinya. Karena Ramadan juga sebentar lagi dan entahlah apakah nabung saya ini dikatakan terlambat atau tidak. Yang penting kita bikin dulu targetnya, semaksimal mungkin kita jalankan. Bagaimanapun hasil akhirnya semoga tidak mengecewakan. Amin. Satu hal yang mana kita harus hati-hati dalam pengeluaran uang adalah jangan terlalu tergiur diskon. Biasanya pas bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri itu kan banyak, baik dari toko offline maupun toko online, dia akan menawarkan diskon besar-besaran. Boleh sesekali memanfaatkan diskon, tapi jangan sampai kalap.
Jadi harus menerapkan di dalam diri sendiri bahwasanya beli barang itu harus sesuai dengan kebutuhan, namun sesekali kita bisa menyenangkan diri sendiri, yang penting tidak berlebihan. Nah, di sini saya pribadi mau bikin tabungan Ramadan plus Lebaran. Kenapa digabung? Ya, karena keduanya beriringan, tidak bisa dipisah. Untuk targetnya 6.700.000. Di sini saya buat 35 kotak. Jika terhitung dari hari ini, Ramadan kurang dari 37 hari, tapi saya bikinnya 35 kotak saja. Diambil dari manakah sumber tabungan atau dana sinking fund? Sumber tabungan atau dana sinking fund bisa diambil dari sisa belanja bulanan, bisa juga di awal penyisihan pas gajian, bisa juga diambil dari sebagian laba kerja sampingan. Kalau saya sumber tabungan khusus bulan Ramadan ini tak ambil dari kerja sampingan dengan menjual produk Kedas Beauty. Jadi laba dari keuntungan jualan tersebut 10% atau 20%-nya sebagian bisa jadi sumber dana tabungan saya. Karena itulah pentingnya kita punya kerja sampingan, jadi kita tidak terlalu mengandalkan gajian. Pengen punya kerja sampingan tapi terhalang karena anak dan keluarga tidak bisa ditinggalin, kita bisa kerja dari rumah saja dengan menjadi reseller atau dropship atau marketer sebuah produk. Karena di zaman sekarang itu kan banyak banget yang open reseller, open dropship atau marketer. Kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mencari uang tambahan. Jadi uang tambahannya tadi bisa kita tabung sebagiannya. Nah, untuk tabungan Ramadan dan Idul Fitri ini nominalnya mulai 150.000, 200 dan 250.000. Sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil beberapa manfaat dari video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang mau menonton sampai akhir. Jangan lupa disiplin untuk tetap menabung ya, sesuai dengan target yang kita tentukan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.